Terima kasih kepada RKN yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan permasalahan kami, terus bisa disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Ini permasalahan kami dari Koperasi Petani Sawit Makmur yang berasal dari Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatannya Siak Hulu. Kami ini dulu bekerja sama dengan PT P5 dalam pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola KKPA pada tahun 2023. Nah, 2003. Kami ini dijanjikan dibangunkan luas lahan kebun itu 2000 hektar untuk 1000 petani. Dalam perjalanannya kebun yang dibangunkan itu hanya 1650 hektar dengan kondisi hanya prasarananya tidak cukup, sehingga kebun itu hasil gagal, Pak. Gagal hasil ini bukan kami yang menilai, tapi kegagalan itu penilaian dari Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar atas perintah daripada Bapak Bupati Kampar pada waktu itu, Bapak Aziz Zainal almarhum pada tahun 2017. Disitulah kami bernegosiasi. Nah, pada waktu itu keluarlah bahwasanya data-data kebun itu kan yang dijanjikan 2000 hektar itu ternyata yang kami ditunjukkan itu hanya 1650. Sisanya ternyata dijual oleh oknum PT P5 itu Bapak Marjan Usta. Dengan waktu itu akte notarisnya dia menyatakan dengan menunjuk adiknya Endiarto Usta itu dengan kuasa lisan dari petani pemilik SHM dan SKT. Nah, itu aktenya itu dapat sama kita, BPJB-nya itu dapat, dokumennya itu. Nah, sebenarnya kejadian penyerobotan lahan atau penjualan lahan kami ini udah kami laporkan dulu di Polda Riau pada tahun 2016-2017. Tapi mandek, Pak. Jadi mandek. Kemudian adalah anggota koperasi yang mengaku anggota. Kenyataan setelah kita cek ternyata surat jual beli kebunnya itu palsu. Namanya Pak Hendra Sakti. Nah, menyatakan sanggup menyelesaikan permasalahan ini yang ada di Polda. Mengaku sebagai pengacara. Dia dikenakan ke saya sebagai ketua, saya Antoni Hamzah itu oleh Bapeng, Badan Pengawas Koperasi, namanya apa, Afon Laurentius. Bapak ini udah pengalaman begini dan sebagainya. Nah, nyatanya setelah kita kasih surat kuasa untuk menyelesaikan secara hukum, Pak, yang tertulis itu secara hukum sebagai mediator dan sebagainya, ternyata dia membawa massa lebih kurang 300 orang ke lahan yang disengketakan itu. Nah, waktu itu saya kaget, ini kok bawa massa, sedangkan kita kan bawa hukum. Nah, kemudian yang penguasa lahan yang pembeli tadi namanya PT Langgam Harmoni, yang punya Pak Insatopa Simatupang pemiliknya, buatlah laporan ke Polres Kampar. Nah, saya, Pak Hendra Sakti dan teman-teman yang ada yang 300 orang itu dituduh sebagai perusak penjarahan dan lain sebagainya. Nah, Hendra Sakti dan 2 orang temannya udah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian saya baru tadi mendapatkan surat SPDP pemberitahuan untuk bahwasanya ada penindaklanjutan perkara sebagai calon tersangka. Nah, tapi ini saya lihat ini seperti kriminalisasi yang tidak pernah saya lakukan dengan alasan kami sebagai pengurus dituduh sebagai penyandang dana. Memang kami memberikan uang ke Pak Hendra Sakti sebesar 600 juta selama berapa kali pembayaran sebagai biaya operasional sebagai pengacaranya itu. Nah, itu aja. Nah, kemudian saya sudah tersangka, pengurus disasar seperti begitu. Bapak kami yang berdua ini, Pak Ahmad, Pak Bahari, sekarang ini juga tersandung dengan kasus hukum yang berbeda, tapi sama juga dengan koperasi. Nah, kasus hukum mereka bermula dari buah kami
tidak diterima oleh perusahaan atau PKS, pabrik pengolahan kelapa sawit yang PT PLN 5 di Sepagar, dengan alasan waktu itu kami pakai surat pengantar barang orang lain. Nah, alasannya kami kenapa pakai surat pengantar orang lain? Biasanya kami pakai PB atas koperasi sendiri. Tapi pada tanggal kami minta itu uang, pencairan uang, karena uang kita di sana itu di rekening kita udah bersama antara PT PLN 5 dan kita udah ada 2 miliar lebih, waktu 2,6 miliar. Nah, kita minta pencairan untuk bayar gaji pekerja, pinjaman pekerja pada tanggal 18. Nah, PT P5 tidak mau mencairkan sampai tanggal 25 Agustus tahun ini. Kemudian ambil inisiatif tetap buah ke PT P5 tetapi pakai pengantar barang dari perusahaan dari pihak ketiga lainnya. Nah, yang biasa kita juga saling kenal. Jadi kami minta, Pak, tolong pinjam uang dulu agak 500 juta biar kami bisa antar aja buah, nanti Bapak begitu masuk buah bongkar kami kasih uang. Nah, rata-rata kami dapat waktu itu penjualannya itu bisa mendapatkan uang 100 juta lebih lah per hari. Nah, itulah kami gunakan untuk membayar pekerja yang lagi nuntut upahnya. Nyatanya 2 hari kita pakai PB itu, perusahaan melarang kita untuk mengirim buah lagi, stop buah. Pada hari Jumat ya Pak Ahmad ya? Iya, nah, itu pada hari Jumat, tanggal 27. Nah, itu ya, Agustusnya itu. Nah, hari Jumat sore 1 truk tidak boleh masuk. Yang lucunya Pak, Jumat paginya 4 truk boleh masuk. Nah, sorenya nggak boleh masuk. Hari Sabtu pagi saya hadir ke pabrik, membawa juga truk, agak 6 truk lagi buah untuk produksi itu hari Jumat. Dibawa pada hari Sabtu pagi, saya tanyakan juga tidak boleh masuk. Akhirnya saya datangin kantornya, jumpain manajer pabriknya, APM-nya kalau orang sana bilang, didampingi dengan manajer kebun inti, ada rekamannya, ada Pak. Kami tanya, kenapa buah kami tidak boleh masuk? Nah, nanti mungkin Pak Ahmad akan lebih cerita lebih bagus apa kejadian sebenarnya pada hari Jumat sore itu. Nah, intinya terakhir runding gagal, tak boleh juga buah masuk kecuali pakai namanya PB Kopsa M juga, tapi ketuanya yang menandatangan Nusirwan. Nusirwan ini nggak ada pengurus, orang PT P5. Nah, ini takut kita kan, buah ini kalau ditanda pakai surat pengantar barang orang lain, tentu uangnya kemana perginya. Nah, itu yang kita masakan. Akhirnya agak ada ketegangan, kami disuruh bawa aja lah kalau gitu buahnya pulang, jual aja sama kalian kemanapun. Nah, kami jual 2 hari ke pabrik lain, justru kami dibilang penggelapan. Ditangkap lagi lah mobil kami yang menuju pabrik yang lain itu, pabrik BTR. Nah, kemudian ditangkap, dibawalah ke Polres Kampar. Dibikinlah kami penggelapan. Di mana datang penggelapan, kami bilang begitu. Tapi sekilatnya Pak, keluar hari tanggal 1 itu kejadian, tanggal 2 udah tangkap itu sopir sebagai tersangka dan ditahan. Nah, setelah itu berapa hari Pak Bahri Sabtu-Bahri ini dipanggil sebagai saksi dengan sekretaris dan 2 karyawan kantor. Setelah pemeriksaan 3 hari berikutnya sudah ditetapkan tersangka juga. Ini memang luar biasa lah Pak, kenapa kami. Nah, kami yakin ini adalah backfire atau serangan balik dari kami melaporkan ke Barreskrim masalah penyerobotan lahan itu. Dan jadi dalam arti kata pembungkaman buat kami supaya kami tidak banyak bercerita lagi dan lain sebagainya. Dan saya ya tetap akan berjuang semaksimal saya walaupun saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kan belum tentu itu salah kan itu Pak itu. Tanahnya yang di Surabaya itu adalah milik ulayat yang telah dihibahkan ke petani, ke koperasi. Itu pertamanya luasannya 4.000 hektar, tapi setelah dicek sama diklarifikasi kemarin tim Barreskrim, jumlahnya 2.100 hektar.
Dan memang dokumen-dokumen menunjukkan ke arah situ. Dan itu udah ditanam semuanya waktu itu. Nah, tapi kok hilang darinya. Ini terjadinya tahun 2007 kalau menurut dokumen-dokumen yang kami miliki. Al-sahaknya ada sebagian SHM, ada sebagian SKT, itu surat keterangan tanah yang dari camat sebelum naik ke SHM. Udah ada. Dan itu atas nama petani semua. Nah, kita menjumpai itu atas nama petani dan dibenarkan bersama Pak Camat. Kemarin kita minta di leges surat fotokopi SKT kita itu, dan benar ini punya SHM kata dia. Nah, itu kebun itu diambil Pak. Jadi kebun yang atas nama kredit kan dibangun sama PTP 5. Udah tahun 2007 itu kan dia dibangun 2003. Dibangun dari 2007 udah panen tuh Pak. Dijual sama Pak Marjan Usta itu seharga 9 miliar. Nah, akhirnya dibikinnya parit, kami tak bikinnya portal jalan, kami nggak bisa berbuat apa-apa lagi, masyarakat nggak bisa nuntut dan sebagainya. Nah ini, saya ini pengurus ke-5, pengurus 1, 2, 3, 4 nggak pernah mempermasalahkan ini. Nah, tapi saya kasihan karena anggota saya terus bertanya, koperasi bertanya, Pak mana kebun kami? Dari 2003 sampai 2021, berarti udah berapa tahun tuh, 17-18 tahun, harusnya udah mau mati itu tanaman, kan gitu sebenarnya, kok belum dikasih kebun kami itu. Nah ini Pak kejadiannya. Masalah lahan, jadi masalah penyerobotan lahan, pemalsuan dengan delik pemalsuan surat. Karena apa? Di hasil daripada tangkapan kita waktu dapat surat hasil PBJB-nya, persoalan jual belinya itu diakui sama di notaris itu mengakui bahwasanya lahan ini dijual atas kuasa lisan daripada petani-petani pemilik SHM dan SKT. Sedangkan petani nggak pernah memberikan kuasa apa-apa. Satu. Kedua, secara hukum kan kuasa lisan itu nggak ada rasa saya Pak. Tapi nggak ngerti lah saya bukan orang hukum. Tapi saya meyakini itu. Nah, disinilah kami minta tolong ke Setara, Bapak Endardi dengan timnya, tolong bantu kami. Ini nampaknya sudah mulai berhubungan dengan HAM. Kasihan anak orang-orang ini. Itulah masalah yang saya tahu itu. Udah turun kan tim Pak? Alhamdulillah udah turun. Maka saya bilang tadi 2 minggu yang lalu turun tim dari Barreskrim ke daerah Riau dengan 8 orang tim full. Membagi kerja dalam 1 minggu, memeriksa lebih kurang waktu itu 37 saksi. Nah, gara-gara tim Barreskrim turun inilah keluar mekanisme bagaimana menjerat pengurus. Ini tadi buah ditahan, dibilang penggelapan. Kalau saya dijerat dengan ikut turut serta demo yang dulu yang saya nggak ngerti apa-apa, kan gitu. Nah itu Pak, saya baru tanggal 9 ini baru dapat SPDP. Suratnya. Tadi baru saya dapat suratnya, tapi tertanggal tanggal 9. Bapak ini, Pak Bari tanggal berapa ditetapkan tersangka? Tanggal 7. Tanggal 7. Hari apa tuh Pak ya? Hari Senin ya kemarin ya? Nah, hari Senin kemarin, suruh adap sebagai tersangka. Kalau Pak Ahmad masih saksi, kemarin baru dapat suratnya ya? Tanggal 13. Tanggal 13. Jadi setelah tim Barreskrim turun Pak, baru kita digituin. Udah, tadi kita ada komunikasi dengan Barreskrim lagi. Insya Allah kata Barreskrim kita mau gelar perkara. Nah itu dalam minggu ini, kalau nggak dalam minggu depan kata dia. Nah, tadi kita Setara Institut udah hadir ke sana. Dia cuma minta tambahan-tambahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah kita udah mempersiapkannya itu. Ini kalau dokumen hak milik alas haknya itu atas nama anggota, masing-masing anggota. Itu kalau yang kita miliki sekarang ada 622 SHM dan 534 SKT, surat keterangan tanah. Sebenarnya udah luas tanahnya itu Pak, karena kadang awalnya kita kan dikasih 4.000. Nah itu udah kita miliki. Satu, masalah perjanjian kerjasamanya ada, yang hanya untuk 1.650 orang itu ada kita. Sudah tuh bukti bahwasanya lahan itu dulu adalah milik kita, ada. Nah, jadi bahkan di yang lahan yang kita sengketakan sekarang 400 hektar tuh Pak
7 sertifikatnya itu ada di Bank Mandiri yang berada di lahan itu. Nah, selain SKT-nya kan gitu. Jadi aneh kita lihat kok tanah kita dikuasai orang lain yang dibangun pakai duit koperasi, pakai hutang koperasi yang 83 miliar itu. Sudah itu petani tidak pernah menikmatinya apa-apa. Jadi hilang gitu saja dah. Tapi kami sambil ditagih hutang itu sekarang. Yang sekarang lebih kurangnya 150 miliar termasuk bunganya itu kan. Kalau hutang pertamanya pembangunan itu tahun 2005 Pak. Itu tuh sebenarnya ceritanya dari Bank Agro. Itu 2005. Di situ kita dapatkan data kenapa lahan itu 2000 ada di Bank Agro itu ada pengurus pertama bikin surat pengakuan hutang. Itu pertamanya untuk 400 hektar. Diakui hutang luas sebesar 13 miliar lebih. Kemudian tahun 2006 bikin lagi pengakuan hutang untuk 500 hektar dengan hutangnya 16 miliar lebih. Kemudian tahun 2008 kalau tidak salah saya bikin lagi pengakuan hutang sebesar luasannya itu untuk 1.150 hektar. Luas jumlah hutangnya 23 miliar lebih. Kalau saya hitung-hitung kemarin kita coba hitung-hitung total hutang awal kita itu 52,98 miliar. Nah, itu dia. Nah, dari 2003 saya bilang tadi sampai 2016 itu manajemennya PTP 5 semua. Membangunnya PTP 5, uangnya ke rekening PTP 5, tidak ada uang dari koperasi. Koperasi cuma diberitahu, nih bulan ini habis sekian tanda tangan pengurusnya, bulan ini habis sekian tanda tangan. Nah, tapi nyatanya uang untuk 2.550 hektar itu yang dibangun, yang dilihat, nah ini kebun kamu nanti jadinya. Tapi belum diserahkan Pak. Itu belum diserahkan. Sampai hari ini belum diserahkan. Padahal menurut perjanjian 36 bulan setelah pembangunan wajib dikonversi ke petani. Nah ini yang anehnya itu Pak, kira-kira. Kalau perdata kemarin kita udah coba Pak menggugat PTP 5 dalam bentuk wan prestasi. Pada tahun 2019 kita sudah mulai gugat di Pengadilan Negeri Bangkinang. Tapi kita dibilang nilai gugatan kita itu prematur. Belum waktunya. Nah, belum waktunya untuk menggugat. Karena di kontrak itu tertulis kerjasama itu berlangsung 23 tahun. Nah, saya bilang sama Pak Hakim, Pak Hakim kalau 23 tahun tanamannya udah mati, baru kami gugat gimananya, kan gitu. Tapi ya namanya kita masyarakat lemah lah Pak. Dibilang prematur, kita coba lagi ajukan kasasi banding ke pengadilan tinggi. Lagi-lagi juga menguatkan putusan prematur. Sebenarnya Pak Hakim ini kalau saya lihat dengan NO lah, keputusannya NO dengan alasan prematur. Sebenarnya kalau lebih jelinya Pak Hakim itu Pak, di perjanjian itu jelas tertulis ada 3 tahap perjanjian itu. 3 tahapnya artinya begini, tahap pembangunan. Jadi pembangunan dari 0 sampai 36 bulan. Nah, itu namanya tahap pembangunan. Nah, kemudian baru dikonversi ke petani. Barulah mulai sebenarnya kredit. Ini kreditnya duluan daripada konversi nggak jadi. Nah, tahap keduanya ada pembayaran kredit selama 10 tahun. Berarti umur tanaman sampai 13 tahun. Nah, kalau udah sampai lunas kreditnya, harusnya diserahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada petani. Nah, nyatanya setelah sampai 2017 nggak pernah diserahkan dari 2003. Jadi saya bilang ini ada apa? Nah, itu konversi tidak, semuanya tidak. Nah, itulah saya menyuarakan itu. Nah, itulah kita gugat kemarin di perdatanya, tapi juga NO. Harapan kami sebenarnya nggak neko-neko, Pak. Kami sebagai petani, saya sebagai penyambung lidah dari teman-teman, harapan pertama tentu hak kami yang 2000 itu mana? Kami kan pengen punya kebun juga. Udah selama ini kami terzalimi rasanya, haknya mana? Nah, itu yang pertama. Jadi adalah lahan kami 2000. Kemudian kebunnya tolong ya ditanamnya kebun yang benar. Nah, kami merasa sangat rugi Pak.
kawan-kawan kami yang selama ini kalau satu kapling itu 2 hektar bisa mendapatkan pendapatan bersih antara 5 sampai 10 juta per bulan. Kami waktu awal-awalnya saya cuma dapat waktu itu 50.000 per bulan per kapling. Saya punya satu kapling saja. Nah, alhamdulillah waktu saya jadi pengurus, kita kelola benar-benar, PTP 5 mundur, diserahkan ke kita untuk ngelola, tapi lahannya bukan diserahkan, kita kelola. Alhamdulillah sekarang ini udah bisa dapat antara 500, 400, bahkan kemarin ini dapat 700.000. Nah, permasalahannya akhir-akhir ini bulan Agustus produksi kita udah sampai dekati 1.000 ton per bulan itu, dengan total uang lebih kurang 2,6 miliar. Uang itu satu pun tak mau dicairkan sama PTP 5. Nah, harusnya petani kemarin gajian, bekerja gajian, udah mogok pada semua Pak. Jadi udah seminggu mogok kerja. Jadi kami rugi juga, uang tidak dapat apa-apa. Nah, ini bagaimana saya rasa saya sendiri sebagai pengurus dikriminalisasi seperti begitu. Dengan alasan prinsip kehati-hatian, kata dia. Saya nggak ngerti apanya. Kalau kita kan dulu punya lebih kurang 997 kepala keluarga, itu dari pemilik petani. Kalau pekerja, kita di dalam itu lebih kurang 120 orang pekerja, Pak. Nah, itu dengan keluarganya, ini pekerja. Karena pemanen kita itu udah ada 60 orang pekerja, 60 atau 70 pekerja. Kemudian yang pekerja pemanen, belum lagi pekerja perawatan tanaman, belum sudah tuh karyawan sendiri dari security sama karyawan kantor, mandor. Itu lebih kurang 30 mandor, itu lebih kurang 30 orang. Jadi kalau mau hitung-hitung, saya kerugian itu 120 orang pekerja semuanya, apa itu termasuklah pegawai-pegawai tadi kantor itu. Terakhir waktu sebelum bulan Agustus kita masih menerima pendapatan, tapi karena ada itu tadi backfire istilahnya, serangan balik itu, ditahannya uang itu. Nah, jadi saya seolah-olah pengurus yang nggak bener lah, kan begitu. Nah, padahal selama ini terus terang sejak saya memimpin, saya keuangan itu saya laporkan setiap bulan dengan daftar penggunaan uang satu, kemudian keuangan saya, laporan keuangan saya itu diaudit Pak dengan akuntan publik. Per tahun pertama saya dengan nilai predikat WDP, wajar dengan pengecualian, gara-gara alasannya laporan sebelumnya nggak ada. Memang laporan dari pengurus yang lain nggak mau ngasih kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah tahun keempat kemarin, ini tahun terakhir, saya dapat WTP 3 tahun berturut-turut dengan akuntan publik yang berbeda-beda. Artinya memang secara hukum keuangan memang udah clear gitu kan. Nah, yang itu. Tapi mereka tidak percaya sama saya, malah saya dibilang penggelapan, korupsi dan sebagainya. Ya saya bilang, coba akuntan publiknya kan ada, laporan keuangannya ada, gugat aja kami di pengadilan. Nah itu dari segi kepengurusan. Nah, pada tanggal 27 kita lantaran sebelumnya pakai PB Kopsa sendiri yang atas nama tanda tangan Pak Ketua, kami kan tidak ada pencairan, tidak dicairkan orang itu. Makanya tanggal 27 itu pakai PB pihak ketiga, paginya itu kita 4 mobil bisa dicairkan langsung malahan ke rekening koperasi biasa. Sorenya ada yang berangkat 1 mobil pakai masih PB yang pihak ketiga itu atas nama Pak Rustian waktu itu. Ternyata di situ udah sedia orang-orang menahan gitu, bahwasanya tidak boleh pakai PB orang itu, lantaran katanya kita kerugian sekian rupiah pun dari itu, istilahnya kita tidak dapat keuntungan banyak gitu. Soalnya selisihnya kalau pakai PB pihak ketiga 30 rupiah. Makanya di situ sampai ada diskusi, cuman diskusinya agak tinggi, agak keras gitu. Sampai sama-sama ngotot, saya tidak mau pakai PB lain lantaran ya
yang PB Kopsa jelas ditahan, terus ada juga dia menyarankan pakai PB yang atas nama Nusirwan dengan kopnya kop koperasi, tapi itu tidak biasa yang kita pakai, saya bilang itu tidak boleh, saya bilang gitu. Nah, pakai PB yang ini, yang PB Yahya mereka melarang. Kalau begitu udah nggak usah, saya bilang gitu kan, nggak usah dibongkar gitu buah-buah tersebut. Kemudian setelah beberapa jam kita diskusi tidak ada titik temu, ya selesai berikutnya ditunggu, kalaupun hari ini tidak bisa bongkar besok pagi masih ada, saya bilang gitu, makanya ditunggu sampai besok tanggal 28, makanya dilanjutkan dengan diskusi Pak Ketua datang ke PKS langsung. Nah di situ terjadi diskusi, emang kata Bapak tadi bahwasanya mereka ngotot harus pakai PB yang atas nama Nusirwan Koperasi Kopsaem, tapi atas nama Nusirwan ketuanya di situ. Padahal mereka itu mendeklarasikan diri ataupun entah pemilihan seperti apa, mereka pengurus katanya dengan alasan melaksanakan rapat anggota luar biasa gitu. Dari pihak manajemen waktu itu ya sesuai dengan Pak Ketua, silahkan kalau tidak mau pakai PB yang ini silahkan bawa pulang. Makanya selama ini kan selama kepengurusan dari mulai 2016 akhir kami tidak berani membawa buah keluar. Nah, hanya waktu itu kami berani bawa keluar lantaran ada pernyataan secara lisan. Gitu. Dibawa keluar sebanyak 7 mobil, dibawa ke PKS lain yang terdekat gitu. Sampai tanggal 28, 29, 30 tidak ada, 31 sampai tanggal 1-nya sampai tanggal 31 September kemarin. Agustus, tanggal 2. Tanggal 1-nya kejadian gitu maksudnya. Penahanan, penangkapan katanya dibilang penggelapan. Tapi yang ditahan cuma 1 mobil. Sementara yang lain yang satu lolos, yang kedua baru ditahan, yang lainnya masih di belakang gitu. Nah, ditahan, dilaporkan mulai ke Polsek, tidak diterima lantaran harus ada tindak pidana tertentu katanya dari pihak Polsek. Mereka berdiskusi dibawa ke Polres. Sesuai tadi Bapak bilang, yaitu dengan entah seperti apa prosesnya sampai ada tersangka kan gitu. Supir udah ditahan. Iya, supir dari tanggal 1 udah mulai ditahan, dari tanggal 1. Kemudian tanggal 2 ada pengiriman lagi. Tapi pihak PKS tersebut dapat telepon katanya kami tidak boleh menerima dari koperasi gitu. Makanya di stop tanggal 2 itu tidak ada pengiriman sampai tanggal 2. Tanggal 3-nya kami bawa ke PKS Bali gitu, ke PKS PTP Bali gitu, di PKPP kita. Tapi diterima padahal waktu tanggal 28 kan tidak menerima gitu mereka itu. Masuk lagi pakai rekening bersama dengan PB Kopsa M yang biasa. Masuknya rekening bersama yang tidak dicairkan sebelumnya gitu. Sampai sekarang mungkin 3,1 miliar. 3 lebih gitu. Uangnya dari hasil penjualan selama 1 bulan. Miliar. 3,1 miliar. Itu hasil produksi pada bulan Agustus sampai September tanggal 9. Ya sampai tanggal ada lantaran ada yang masuk ke PKS kembali gitu. Tanggal 9-nya mogok pekerja sampai sekarang gitu. Jadi saya kemarin ada surat panggilan dari Polres, yaitu di keterangannya sebagai saksi, tapi dan atau menyuruh penggelapan atau ikut serta menggelapkan di bawahnya itu. Gitu. Suratnya tersebut isinya. Kalau Pak Bahri dia lantaran mengarahkan katanya, kan di security di kantor. Nah, jadi
dituduhnya sebagai pengarah mobil yang ke penggelapan tersebut, katanya gitu. Yang terjadinya tanggal 2 kalau yang mereka dimasukkan ke laporan, yang ternyata yang melapornya pun atas nama Pak Roni Despar sebagai ASKEP, asisten kepala pembelian di PKS Sungai Pagar, PTP 5. Ya Pak, saya ini kan pertama adalah petani, anggota Kopsa. Sebagian ditambah karyawan Kopsa sebagai security. Security itu kami Pak menjaga keamanan sekaligus membantu penimbangan buah Pak pagi. Sore datang buah dari kebun, masuk ke kantor timbang. Kalau berangkat ya silah surat jalan. Kalau nggak berangkat sore pagi susunlah. Pagi nanti kami timbang. Nah, buah itu. Jadi buah yang masuk dari sore itu Pak berapa ton nanti sore, pagi itu berapa susu kan gitu. Jadi setelah pagi sore timbang, pagi pun ditimbang keberangkatan. Itu tugas kami security Pak. Nah, tugas kami yang dapat kami sampaikan dari koperasi. Tugas kami menjaga kantor, menimbang buah pagi. Nah, itu urusan mau kemana tuh kan supir itu Pak ya. Sudah tahu sama supir itu, bukan saya mengarang kamu ke sana, tidak. Nah, saya itu maka saya Pak, kok terjadi saya dibilang penggelapan buah. Saya tak tahu apa-apa. Ya, ini security sekalian membantu penimbang buah. Nah, membantu di tiap pagi kan kita ke pagi kan masuk jam 5 tuh Pak. Sampai setengah 8. Masih di kantor tuh Pak. Selesai mobil berangkat, timbang buah semua, bersihkan kantor, nanti setengah 8 tukar sip sama kalian kita pulang. Kayak gitulah kami setiap hari. Nah, jadi itulah Pak, mohon kami nih Pak, bagaimana kok kami bisa jadi tersangka kayak gitu. Jadi kami mohon sama Bapak kalau bisa. Minta kami cabut sama orang PTP, kasus kami dilaporkan ke Kapolres Kampar. Nah, itu yang kami minta dicabutkan sama orang PTP. Kok bisa kami jadi tersangka? Buah-buah petani, makanan petani, motor-motor petani, kok bisa? Kok jadi penggelapan? Tapi kalau ini buah bapak kami ambil pengangkut gini, itu kami bilang itu bisa. Ini enggak. Nah, jadi kami tidak tahu apa Pak. Nah, inilah terjadi.